Saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Malah foto loh. Cek candid, Pak. Lah nerangke metenteng malah klik. Ya nggak apa-apa, Guru. Apa Pak Nino? Gus Miftah, saya guru agama. Oh, guru agama. Selain itu saya Mik. saya aktivis Aktivis apa Pak? kader Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Saya ketua ranting NU Pacar Peluk. Insya Allah terkait dengan edukasi moderasi beragama, insya Allah itu tidak menjadi masalah bagi kami, khususnya guru agama. Tapi yang menjadi keprihatinan kami adalah ketika teman-teman lembaga survei itu melakukan sampling terkait dengan kecenderungan intoleransi, kemudian radikalisme dengan basis pada anak-anak remaja, itu yang menjadi prihatin kami. Apa prihatinnya? Karena apa? Seringkali yang kami temukan adalah item-item pertanyaan atau item-item kuesionernya itu mesti bersayap. Contoh, saya beberapa kali menjumpai diberi sampling ketika Anda mendapatkan atau bertetangga dengan ini kemarin ada berkaitan dengan LGBT. Ketika Anda bertetangga dengan setetangga yang Anda ketahui itu memiliki orientasi seksual sejenis, ya. Bagaimana sikap Anda? Ada A, B, C, D. Anehnya, umpamanya A. Ya. A, biasa saja. Biasa saja. B, biasa saja. B, kemudian penolakan. A biasa, B biasa, Penolakan. C biasa. Lah, ini kan dua hal yang kemudian nggak nyaman. Ketika saya sudah bisa menangkap, ketika saya menganggap itu menurut Pak Guru, ya, itu arah pertanyaannya kemana? Ya menggiring kalau kemudian kami menolak perilaku LGBT pada tetangga, nanti kemudian simpulannya oh ternyata guru agama ini berpotensi menularkan intoleransi. Nah, seperti itu. Coba kita lihat Pak. Okay. Masih ingat podcastnya Deddy Corbuzier ketika ngundang Ragil? Ya kan? Semua orang protes, Deddy di take down, Deddy nggak mau dengar. Akhirnya saya datang. Kemudian kita buat podcast, betul kan? Kemudian di situ saya nasihati, Mas Deddy, tolong Anda take down. Alasan saya apa? Saya bilang, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Malah foto loh. Cek candid, Pak. Lah nerangke metenteng malah klik. Ya nggak apa-apa Guru. Jadi saya bisa menerima perbedaan, tapi saya nggak bisa menerima penyimpangan. Saya bisa menerima perbedaan agama, saya bisa menerima perbedaan madhab, saya bisa menerima perbedaan ormas, umpamanya NU Muhammadiyah, saya bisa menerima perbedaan pilihan presiden, tapi saya tidak akan pernah mentoleransi perbedaan penyimpangan. Karena bagi saya apa? LGBT itu penyimpangan dan saya wajib menolak, apalagi kalau ada upaya-upaya mengkampanyekan LGBT. Wajib kita lawan. Kenapa? Istrinya Nabi Lot itu dihukum oleh Allah bukan sebagai pelaku LGBT, tetapi sebagai orang yang mendukung perilaku LGBT. Maka kata Nabi apa? La'anallah, 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 kata Nabi sampai 3 kali. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perilaku umatnya Nabi Lot termasuk yang mendukungnya. Jadi kalau masalah kayak gitu Pak, itu bukan masalah toleransi apa tidak, ini sikap kita berani apa tidak. Maka saya bilang Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adin. Bukan jelas. Al-Hujurat ayat 13. Tujuannya apa? Arum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan jelas, kamu bukan manusia. Maka santai aja yang jomblo. Sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin.
Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya. Itu adanya. Kalau soal penyimpangan kita lawan. Itu bukan masalah toleran tidak intoleran. Karena itu penyimpangan. Lah kalau kemudian katakanlah toleran itu nyuwun sewu, tonggone makan yang gereja jenengan pas makan Jumatan, sama-sama kemudian jatuhnya hari itu kemudian hari Jumat. Ya sudah, kayak simbol Istiqlal dan katedral di Jakarta. Makanya apa? Dulu itu kan ceramah saya di gereja yang viral tahun 2021 karena saya bilang seandainya gereja katedral dengan masjid bisa ngomong, bisa jadi mereka jatuh cinta di antara satu dan yang lainnya. Ceramah saya itu Pak, itu ditranslate dalam bahasa Inggris, kemudian rame di Amerika sampai saya mendapatkan undangan berbicara toleransi, diundang oleh wali kota Los Angeles Amerika Serikat mewakili NU untuk berbicara tentang toleransi. Kalau itu harus Mas, tapi kalau penyimpangan hajar. Nah, makanya ketika Dorce Gamalama ingat meninggal dunia, dia wasiatnya apa? Pengen dimakamkan secara perempuan. Ulama tokoh NU yang ngomong siapa di media? Saya bilang saya menolak. Kenapa? Annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Kalau dia lahirnya laki-laki, matinya harus laki-laki. Dorce lanang mau wedok? Lanang. Lanang, nama aslinya adalah Dedi Yuliardi Ashadi. Apa beda lanang karo wedok? Beda, Bro. Bukan masalah manuk apa ora kok di manuk. Lah Dorce manuke wis ilang, Bro. Lah Lucinta Luna mungkin masih, mungkin. Jadi gini, saya bilang, saya nggak setuju. Kenapa? Ini bahaya gitu loh. Ini presiden buruk. Karena laki-laki dan perempuan kan beda, Pak. Kain kafannya, coba dijawab Pak Adin. Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Oh perempuan, makanya Bapak harus paham perempuan itu sudah mati saja masih boros. Kain kafannya lebih kandel. Lawang lanang mati dungane apa nduk? Allahumma fir lahu. Perempuan mati Allahumma fir laha. Jadi lanang hu wedok ha, banci huha. Ya terima kasih Pak Andin.